Halo cuy, kembali lagi dengan Mopi Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas live action. Film ini diadaptasi dari sebuah manga dan anime dengan judul Samurai X. Pada judul filmnya sendiri adalah Rurouni Kenshin. Untuk cerita mengisahkan seorang pembantai yang bersumpah untuk tidak membunuh seseorang lagi. Tapi sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita film versi Mopi Story. Dalam adegan pertama langsung dibuka dengan sebuah peperangan di Toba Pushimi di mana Kenshin ikut dalam peperangan tersebut. Dan itu adalah hari terakhir Kenshin menjadi Batosai. Kenshin memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh setelah era baru dimulai. Ia pun bertemu dengan Hajime Saito dan menanyakan apakah samurai dapat hidup tanpa pedang. Setelah perang berakhir, ternyata ada satu orang yang berhasil hidup dan menemukan pedang yang dibuang Kenshin. Orang itu adalah Jinei Udo yang merupakan musuh utama di film ini. Lalu film berlanjut ke 10 tahun kemudian di mana Kenshin telah menjadi pengembara. Dan di sini juga diperlihatkan Kenshin menaiki sebuah perahu. Lalu saat dalam perjalanan Kenshin dihadang oleh wanita cantik bernama Kaoru Kamiya yang menuduhnya sebagai Batosai yang meresahkan masyarakat karena pembunuhan yang dilakukannya. Setelah melihat sikap Kenshin dan pedangnya ternyata bukanlah pedang yang bisa dipakai untuk membunuh. Kaoru pun menyimpulkan Kenshin bukanlah Batosai yang dimaksud dan memberikan sapu tangannya pada Kenshin untuk membersihkan dirinya. Di sisi lain, Takeda Kanryu membantah seluruh pekerja opiumnya dan menyisakan Megumi Takani karena dianggap ada salah satu mata-mata yang menyusup ke tempatnya. Mata-mata itu pun berhasil kabur tapi akhirnya berhasil dibunuh oleh Batosai palsu yaitu Jinei. Hajime Saito yang curiga bahwa Takeda Kanryu adalah penyebab dari kematian polisi tersebut lalu mendatanginya. Ia juga curiga Takeda Kanryu produksi opium di rumahnya. Tapi karena tidak cukup bukti, ia pun tak bisa menahannya. Setelah Saito pergi, Takeda mendapat kabar bahwa Megumi telah kabur dan memerintahkan Jinei untuk mencarinya. Tidak perlu waktu lama untuk Jinei berhasil menemukan Megumi yang saat itu meminta pertolongan pada polisi. Semua polisi pun dibantai oleh Jinei dan pada saat ia bertemu dengan Kaoru Kamiya tentunya dengan kekuatan yang tidak seimbang, Kaoru dengan mudah dikalahkan. Dan pada saat Jinei ingin membunuh Kaoru, tiba-tiba Kenshin datang menyelamatkannya dan mengembalikan sapu tangan milik Kaoru. Jinei pun langsung menyadari bahwa orang di depannya adalah sang legenda Hitokiri Batosai. Kaoru dan Kenshin pun bersembunyi di dojo milik Kaoru dan di sini diketahui motif Kaoru mencari Batosai karena Batosai palsu tersebut telah memakai nama perguruan milik ayahnya. Setelah beberapa saat Kenshin pun pergi meninggalkan Kaoru. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa bandit atas perintah Takeda Kanryu yang ingin membeli dojo milik Kaoru. Kaoru menolaknya. Para bandit itu pun langsung saja membuat kekacauan di sana. Lalu tiba-tiba muncullah Kenshin dan berhasil mengalahkan bandit-bandit tersebut. Kaoru pun mengetahui identitas Kenshin yang sebenarnya adalah Batosai. Polisi yang tiba di TKP langsung menangkap para bandit-bandit tersebut, bahkan Kenshin sekalipun ikut ditangkap. Di dalam penjara ia satu sel dengan Sanosuke yang tampaknya juga tidak menyukai Kenshin. Lalu datanglah Hajime Saito. Kenshin lalu dipertemukan dengan petinggi kepolisian. Kenshin diajak untuk bekerja sama menghentikan penyebaran opium di daerah Tokyo. Kenshin menolak ajakan tersebut karena sudah tak ingin membunuh lagi lalu berduel dengan Hajime Saito. Duel tersebut pun dihentikan dan Kenshin diizinkan untuk pulang. Sesampai di pintu ternyata Kaoru sudah menunggu Kenshin dan mengajak Kenshin tinggal untuk sementara di dojonya sebagai balasan karena telah menyelamatkannya. Sesampai di dojonya ternyata ada satu lagi wanita asing yang so asik bernama Megumi Takani.
Jadi sewaktu Kaoru pergi menjemput Kenshin, Yahiko bertemu Megumi yang sedang meminta tolong. Yahiko pun lalu mengajak ke dojo milik Kaoru. Singkat cerita, Kenshin pun diberi baju baru padahal belum lebaran. Baju itu adalah baju merah yang menjadi ciri khas Kenshin di animenya. Mereka pun makan malam di rumah makan Akabeko, lalu datang Takeda yang sedang mencari Megumi, di mana ia melihat Kenshin lalu menawarinya menjadi pengawalnya dengan imbalan uang. Kenshin pun tidak mata duitan menolaknya dan tiba-tiba datanglah Sanosuke yang menerimanya tawaran tersebut dan menantang Kenshin untuk duet. Dalam duet tersebut, Sanosuke yang kewalahan mengimbangi kecepatan Kenshin dan akhirnya menyerah. Di tempat lain, Jinai yang kembali haus darah setelah bertemu dengan Kenshin membantai beberapa bandit yang menyerang dojo Kaoru untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Kenshin yang melihat korban dari Jinai pun tiba-tiba teringat masa lalunya ketika menjadi Batosai. Lalu Gein pun memperingatkan Megumi tentang sesuatu yang akan terjadi. Beberapa selang kemudian terjadi keracunan massal di sekitar dojo Kaoru. Megumi berkat keahliannya berhasil menyelamatkan nyawa dari keracunan tersebut. Dan Megumi juga tahu bahwa penyebab dari insiden tersebut adalah ulah dari Takeda. Megumi yang tak ingin insiden tersebut terjadi lagi akhirnya menyerahkan diri kepada Takeda dengan niat ingin membunuhnya. Sebagian besar tak pernah bertarung sejak reformasi. Kenshin yang juga tahu insiden tersebut adalah ulah Takeda juga pergi ke kastil Takeda, di mana Sano pun menawarkan diri untuk membantunya menyerang kastil Takeda. Ditambah ternyata Megumi juga ada di sana. Dan di halaman kastil Takeda, Kenshin dan Sano berhasil mengalahkan anak buah Takeda, lalu Kenshin dan Sano pun masuk ke dalam. Di dalam, Sano pun berhadapan dengan Inui Banjin, salah satu pengawal Takeda Kanryu. Dan Kenshin berhadapan dengan Gein. Sano pun berhasil mengalahkan Inui Banjin, dan Kenshin berhasil mengalahkan Gein. Lalu Kenshin dan Sano berhadapan langsung dengan Takeda yang saat itu memakai Gatling gun. Atas laporan dari Yahiko, Saito juga datang dan bekerja sama. Kenshin, Sano, dan Saito, Takeda pun berhasil dilumpuhkan. Ketika ingin menyelamatkan Megumi yang mengatakan bahwa Kaoru telah disandera oleh Jinai yang menginginkan bertarung 1 lawan 1 dengan Kenshin. Kenshin pun akhirnya datang di tempat di mana Kaoru disekap dan bertarung dengan Jinai. Setelah bertarung beberapa saat dengan Kenshin, Jinai yang tidak puas dengan cara berpedang Kenshin akhirnya memberikan Kaoru semacam jurus Shino Ippo untuk membuat Kenshin marah dan kembali menjadi Batosai. Shino Ippo adalah jurus yang dapat melumpuhkan jantung, di mana orang yang terkena jurus tersebut akan mati dalam beberapa menit. Ada 2 cara untuk melepaskan jurus tersebut. Salah satunya yaitu membunuh orang yang memberikannya, dalam kata lain Kenshin harus membunuh Jinai. Setelah terdesak dan melihat Kaoru nyawanya terancam, akhirnya Kenshin pun membangkitkan jiwa Batosai-nya. Dan hanya dalam beberapa detik, Kenshin langsung dapat membuat luka di kepala Jinai. Tiba pun akhirnya Kenshin mengeluarkan jurus andalan yaitu Souryu Sen, di mana dengan jurus tersebut Kenshin berhasil mematahkan tangan dari Jinai. Untuk menyelamatkan Kaoru, Kenshin akhirnya berniat membunuh Jinai, lalu tiba-tiba Kaoru dapat lepas dari Shino Ippo milik Jinai. Pertarungan pun berakhir di mana Jinai memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Film pun berakhir di mana Kaoru yang bucin panik ketika Kenshin tak ada di dojonya dan mencari Kenshin, dan Kenshin pun muncul di hadapannya, dan film ditutup dengan lagu One Ok Rock yang berjudul The Beginning. Oke para mudi, itulah tadi ringkasan cerita dari film Rurouni Kenshin Origin yang tayang tahun 2012 lalu. Kalau ada yang kurang boleh dong ditambahkan di kolom komentar. Oke, sekian dulu video ini. Yang masih ada di jalan, hati-hati di jalan dan sampai jumpa.